Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Teknisi Otosel ya. Ini kita belah LCD Oppo A37 ya. Kita belah LCD dan tes. Ini kita kasih air supaya lengketnya enak. Kemudian kita lengketkan. Kita letakkan di atas separatornya. Oke, teman-teman boleh disimak videonya ya. Ini kita lengketkan LCD-nya di atas separator, kemudian kita nyalakan, kita hidupkan separatornya dan kita setel ke posisi 570 ya. Ini sudah mulai naik ya. Oke, untuk teman-teman yang belum paham cara membelah LCD yang baik dan benar, ini videonya ya. Oke, sudah naik di 62 panasnya ya. Kita biarkan sampai panasnya menginjak 70 derajat ya. Baru kita lakukan pembelahan LCD ya. Trik ini sudah sering saya coba dan rata-rata berhasil, tidak terjadi cacat atau kerusakan pada LCD ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Panasnya sudah 65, ini terlihat sudah 65 derajat. Kita tunggu lagi. Oke, video ini saya buat karena banyak teman-teman yang request ya, cara membelah TS yang baik dan benar dan berhasil ya. Ya, ini saya buat karena banyak permintaan ya. Oke, panasnya sudah terlihat 67, sudah mulai panas. Kita tunggu lagi, baru kita akan membelahnya. Oke, kita rasain ya, agak hangat ya. Oke, kita biarkan lagi. Kita tunggu dan kita biarkan saja LCD-nya di atas ya, di atas separatornya sambil menunggu panasnya naik ke 70 derajat atau 69, barulah kita bisa membelah LCD-nya ya. Oke, kita tunggu sampai panasnya mencapai 69-70 derajat. Kalau teman-teman ingin membelah LCD apapun, membelah LCD touchscreen jenis apapun, baik Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo dan lain-lain, bisa mengikuti tutorial saya ini ya. Dijamin berhasil 100%. Kita tunggu. Panasnya sudah mulai naik. Ini kita siapkan kabel pemisah TS-nya. Ini kabelnya saya tingkat ketebalannya 0,06 mm ya. Kalau Anda mau lebih kuat lagi, Anda bisa ganti dengan 0,08 ya. Ini 0,06 mm ya tingkat ketebalannya. Ini saya beli tingkat ketebalannya 0,08 mm. Oke. Kita belah dari bawah ya. Dari atas LCD-nya ya, kita masukin pelan-pelan, kita goyang ke kiri dan ke kanan, jangan dipaksa ya teman-teman. Kita ikutin saja, kita gesek pelan-pelan dan secara ke bawah ya, ditekan ke bawah, jangan rata. Ini kita tekan ke bawah dan kita gesek pelan-pelan. Kita gesek pelan-pelan, kita ikutin saja dan jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa ditarik kuat-kuat. Kalau ditarik kuat akan mengakibatkan talinya putus ataupun bisa cacat ataupun nanti polarisnya terkena ya. Oke, ikutin saja pelan-pelan dengan teliti dan hati-hati, digesek kiri dan kanan sambil ke bawah. Seperti itu terus menerus, digesek ke arah bawah pelan-pelan sampai ke bawah pelan-pelan tuh panasnya Anda lihat ya, 70 derajat ya. 70 derajat. Oke, sudah selesai. Kita ulangi lagi dari atas, kita masukin dan kita gesek-gesek lagi. Maka sudah agak lumayan enak dan oke, sampai ke bawah dan sudah selesai ini ya. Ini sudah bisa kita angkat pelan-pelan.
Oke. Oke, selesai. Kita angkat dan kita matikan separatornya ya. Kalau teman-teman panasnya di atas 70 itu kurang bagus ya. 73 nanti atau 75 itu terlalu panas, bisa menyebabkan cacat pada LCD. Nanti dia bisa hitam ya. Kita tes apakah LCD-nya berhasil atau tidak. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Oke, biasanya seperti ini berhasil. Kita coba, kita masukkan dan kita pasang baterainya. Kita coba hidupkan apakah berhasil. Oke, kita hidupkan. Kita tunggu. Oke ya teman-teman, berhasil. Tidak ada cacat, tidak ada hitam, tidak ada kena polarisnya. Dan tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa lemnya dengan menggunakan alkohol ya teman-teman. Terima kasih pada teman-teman yang sudah merequest cara tutorial ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.